Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita di pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8 ini agak lain dari yang sebelum-sebelumnya ya. Di pelajaran yang pertama kita mengenal kalimat ini buku ya. Untuk mengenalkan buku. Kita tidak tahu bahasa Arabnya buku, hadza kitabun ya. Kalau misalkan konteksnya bahasa Indonesia kita tidak tahu benda ini namanya apa, maka kita kenalkan benda ini namanya adalah buku. Kemudian di pelajaran yang ketiga kita sudah kenal dengan bukunya, buku tersebut baru. Nah, di pelajaran yang ke-8 ini ada alif lamnya, kemudian ada kata tunjuknya. Diterjemahkannya misalkan seperti saya tulis dulu ya, kalau perlu coba dilihat di papan tulisnya dulu. Baik, kita lihat ya. Seperti yang terlihat di papan tulis. Kita lihat, mau lihat dari bahasa Indonesianya dulu atau dari yang bahasa Arabnya dulu, sebetulnya sama saja ya. Coba kita lihat yang di bahasa Indonesianya. Di situ tertulis, ada tulisan ini buku, kemudian yang kedua adalah tulisannya adalah buku ini. Dari segi penampakan, antara nomor 1 dengan nomor 2 tentu saja berbeda. Dari segi penampakan, nomor 1 dengan 2 bedanya adalah nomor 1 ini terlebih dahulu, kemudian buku. Nomor 2, buku terlebih dahulu, kemudian ini. Itu dari segi penampakan ya. Jelas, kalau penampakannya sama, tentu saja nomor 1 ini buku, nomor 2 ini buku, sama. Tapi ini penampakannya berbeda. Kemudian dari segi makna, ada bedanya apa tidak? Tentu saja ada bedanya. Nomor 1, ketika kita mengatakan, ini buku, ini pulpen, ini meja, itu semuanya adalah kalimat yang sempurna. Tapi nomor 2, ketika kita mengatakan buku ini, pulpen ini, meja ini, nah susunan seperti ini, itu tidak sempurna. Ketika kita mengatakan, coba saja antum cari, kalian cari teman kalian, kemudian ketika sudah bertemu, katakan kepada teman kalian, hey, sekolah ini, nah dia nunggu-nunggu, ya kan? Karena tidak ada terusannya. Berarti ketika berhenti di sekolah ini, nah, tidak ada terusannya, berarti itu bukan kalimat. Kenapa? Karena di antara syarat kalimat itu adalah faidatan yahsunu sukutu alaiha. Harus bisa membuat si lawan bicaranya itu diam saking pahamnya. Kalau lawan bicaranya itu nunggu-nunggu, di pikirannya itu ini mau apa, terusannya apa, berarti kalimatnya belum sempurna. Maka ini buku kalimat sempurna, buku ini kalimat tidak sempurna, belum jadi kalimat. Ya, kalau misalkan jumlah ismi yang mubtada khobar, nomor 1 mubtadanya adalah ini, nomor 2 khobarnya adalah buku, sedangkan nomor 2 ini buku baru mubtadanya, khobarnya belum ada. Sekarang kita lihat tulisan Arabnya. Ini buku bahasa Arabnya sudah kita pelajari, yaitu yang ada di pelajaran pertama ya, yaitu haza kitabun. Nah, sedangkan buku ini yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-8. Perbedaannya apa? Kalau dari tulisan Indonesianya, perbedaannya itu adalah letak posisi antara buku dengan ini. Tapi kalau bahasa Arabnya letak posisinya sama. Mengucapkannya haza dulu. Nomor 1 mengucapkan haza terlebih dahulu. Nomor 2 mengucapkan haza terlebih dahulu. Terus perbedaannya di mana? Perbedaannya di nomor 1 kitabnya tidak pakai alif lam. Nomor 2 kitabnya pakai alif lam. Sederhana. Gitu ya. Jadi ketika saya mengatakan hadza kitabun, hadza qalamun, itu kalimat yang sempurna jumlah mufidah. Tapi ketika saya mengatakan hadzal kitabu, ada alif lam qamariyahnya,
Atau misalkan ada alif lam syamsiahnya, misalkan ada alif lam syamsiahnya, misalkan seperti hadzat tajiru, hadzat alif syamsiahnya ke bawah, oh berarti ada alif lamnya. Hadza dengan alif lam berarti belum jadi kalimat. Ya, hadzat tajiru terjemahannya pedagang ini. Nah, ketika berhenti di pedagang ini berarti ngegantung. Kalau ngegantung berarti belum sempurna. Nah, kalau terus apa yang harus kita lakukan kalau kalimatnya belum sempurna? Ya berarti harus ditambahkan penyempurna. Penyempurnanya apa? Nah, di sini ada titik-titik yang kosong ya. Titik-titik yang kosongnya silakan diisi, silakan bebas. Bisa saja menjadi buku ini baru, buku ini besar, buku ini kecil dan seterusnya. Hadzal kitabu jadidun, hadzal kitabu shogirun dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Silakan dibaca. Hadar rajulu tajir Wadzalika rajulu tabibun. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Terjemahannya, laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Ini versi pelajaran 8. Satu baris ini kalau dijadikan seperti versi pelajaran yang pertama, aslinya tuh begini. Kalau dijadikan pelajaran yang pertama, asalnya begini. Hadza tajirun wa dzalika tabibun. Nah, kalau versi pelajaran yang pertama, hadza tajirun wa dzalika tabibun. Kalau dijadikan versi pelajaran yang ke-8, hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Gitu ya. Berikutnya. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Bagus. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Nah, ini ismut tajiri mudhof-mudhof ilaih di pelajaran yang kelima sudah ya. Nama pedagang tersebut adalah Mahmud dan nama dokter tersebut adalah Sa'id. Berikutnya. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Hadzal baitu lit-tajiri, rumah ini milik si pedagang. Dan rumah itu milik si dokter. Kalau dijadikan pelajaran sebelum-sebelumnya, maka jadi begini. Hadza litajiri wa dzalika litabibi. Tentu saja sambil telunjuknya menunjuk sebuah rumah. Ya. Hadza harus menunjuk sebuah rumah ya. Jangan menunjuknya ke masjid ya, harus ke rumah karena kita sedang berbicara rumah. Hadza litajiri wa dzalika litabibi. Kalau misalkan rumahnya ingin dimunculkan lafadznya, silahkan. Jadi bentuk rumahnya terlihat, tertunjuk, kemudian lafadz rumahnya terucap, maka ini lebih jelas lagi. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Berikutnya. Baitut tajiri amamal masjid wa baitut tabibi khalfal madrasati. Bagus. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah pedagang tersebut di depan masjid dan rumah dokter tersebut di belakang sekolah. Berikutnya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Nah, itunya tentu saja nunjuknya ke mobil. Tidak, sebetulnya kalau mau kata mobilnya diungkapkan dua-duanya menjadi begini. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilkas sayyaratu. Ya, cuman sayyaratunya diucapkan sekali saja. Maka yang kedua itu ada petunjuk dari yang pertama, oh berarti sedang membicarakan sayyaratu. Bagaimana kalau sayyaratunya dihilangkan dua-duanya, bisa apa tidak? Tentu saja kalau percakapannya adalah percakapan real, bisa. Karena kita ngelihat lawan bicara kita menunjuknya ke sebuah mobil. Tapi kalau bentuknya percakapan tulisan, liman hadhihi wa liman tilka, nah ini tidak bisa dipahami. Karena kalau dari tulisan kita tidak tahu ini nunjuknya kemana. Musyar ilaihnya itu kemana. Tapi kalau percakapan real, kita ngelihat lawan bicara kita tuh menunjuknya ke mobil, maka lawan bicara mengatakan liman hadhihi wa liman tilka, kita akan tetap paham. Ya. Jadi
Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka, milik siapa mobil ini dan milik siapa itu, itunya ke mobil juga ya. Berikutnya. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini, nah, terjemahinnya begitu ya. Jadi jangan ini mobil milik dokter. Ah, itu kalimatnya rancu ya. Ini milik dokter itu membuat kalimatnya menjadi rancu. Karena ketika saya mengatakan ini adalah mobil, kemudian milik dokter, nah itu kalimatnya rancu. Kecuali kalau mau dimudah-mudahkan itu lain lagi ya. Liman hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajri, dan itu milik pedagang dan itu milik pedagang, itunya tentu saja ke mobil. Berikutnya. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Itunya tentu saja sambil menunjuk ke mobil ya. Nah, kenapa harus tahu seperti ini? Terkadang di pelajaran yang ke-8 ini, benda yang ditunjuknya itu dilafadzkan. Kalau di sebelum-sebelumnya, benda yang ditunjuknya tidak dilafadzkan. Oke, ada sedikit pertanyaan dari saya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Menurut versi pelajaran yang ke-8, hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Kalau kalimat ini dijadikan versi pelajaran awal-awal, hadza tajirun, gitu kan? Paham? Nah, sekarang kalau di pelajaran yang pertama ada kalimat hadza kitabun. Hadza kitabun. Kalau dijadikan versi pelajaran yang ke-8 bagaimana? Hadar. Nah, gimana? Ya. Ya, itu tidak ada, ya kan? Nah, jadi ketika di pelajaran yang awal-awal, pelajaran 1 dengan pelajaran 2 kan ada hadza dengan dzalika ya. Kemudian menunjukkan ke orang hadza imamun, dzalika mudarrisun, semuanya itu rajul. Kalau ada perempuan, misalkan hadhihi mudarrisatun. Hadhihi mudarrisatun. Kalau dijadikan pelajaran ke-8, hadhil mar'atu mudarrisatun, gitu kan? Nah, cuman di pelajaran yang pertama simple. Hadhihi mudarrisatun, selesai. Nah, sekarang berarti bagaimana kalau di pelajaran yang pertama ada kalimat hadza kitabun? Berarti kalau dimunculkan bagaimana? Berarti hadza syai'u kitabun. Benda ini adalah kitab. Gitu ya kalau dijadikan pelajaran yang ke-8. Cuman kenapa sih seperti itu? Karena memang inti dari pelajaran yang pertama kemarin-kemarin itu untuk mengenalkan nama-nama benda. Gitu ya. Nah, oke ya. Kemudian kenapa harus tahu seperti ini? Karena memang di Al-Qur'an itu terkadang benda yang ditunjuknya ada kata tunjuk, ada benda yang ditunjuk ya. Benda yang ditunjuk oleh kata tunjuk itu disebutnya itu dengan musyar ilaih. Terkadang di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis itu musyar ilaihnya itu tidak disebutkan. Seperti misalkan di dalam hadis disebutkan kuffa 'alaika hadza. Kuffa 'alaika hadza. Tahanlah oleh kamu ini. Kita yang tidak melihat Rasulullah tidak tahu ininya itu kemana. Tapi sahabat memberitahu, meriwayatkan, menceritakan bahwasanya fa'akhadha bilisanihi. Beliau mengambil lisannya. Oh, berarti inihnya itu adalah lisan. Kalau versi pelajaran yang pertama, kufa 'alaika hadza. Kalau versi pelajaran yang ke-8, kufa 'alaika hadzal lisan. Gitu ya. Oke, berikutnya coba latihannya ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Man hadzal rajulu wa man dzalika rajulu. Terus jawabannya berdasarkan cerita di atas ya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Berikutnya Masmut tajiri Masmut tajiri. ismut tajiri mahmudun. Terus Masmut tabibi Masmut tabibi. ismut tabibi sa'idun. Ismut tabibi sa'idun. Berikutnya Min aina sayyaratut tabibi. min aina sayyaratu tabibi. Terus Sayyaratut tabibi minal Yabani. sayyaratu tabibi minal yabani. Berikutnya
Min aina sayyaratul tajiri? Min aina sayyaratu tajiri? Sayyaratul tajiri min Amrika. Sayyaratu tajiri min Amrika. Berikutnya. Masih ada soalnya ya. Aina baitut tajiri? Aina baitu tajiri? Baitut tajiri amamal masjid. Baitu tajiri amamal masjid. Berikutnya. Aina baitut tabibi? Aina baitu tabibi? Baitut tabibi khalfal madrasah. Baitu tabibi khalfal madrasati. Bagus. Berikutnya ikra waktu. Coba dibaca. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Nah, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Ini versi pelajaran yang ke-8. Kalau versi pelajaran yang awal-awal, begini kalimatnya lebih simpel lagi. Hadza Khalidun wa dzalika Muhammadun. Gitu ya. Berikutnya. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Bagus. Laki-laki ini seorang guru dan laki-laki itu seorang insinyur. Berikutnya. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Buku ini baru dan buku itu jadul. Berikutnya. Hadhihi sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalidin. Bagus. Ya, hadhihi sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalidin. Mobil ini milik Ali dan itunya ke mobil ya. Dan itu milik Khalid. Berikutnya. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Benda yang ditunjuk oleh kata tunjuknya muncul yaitu al-babunya. Dihilangkan dua-duanya silakan saja bisa, maka menjadi hadza maftuhun wa dzalika mughlaqun ya. Berikutnya. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Milik siapa jam ini? Dia milik Abbas. Berikutnya. Hadzal baitu lit tabibi la huwa lil mudarrisi. Apakah rumah ini milik dokter? Tidak. Dia rumah tersebut milik guru. Berikutnya. Hadhihi darajatu libnil muadzini. Na'am. Apakah sepeda ini milik anaknya muadzin? Ya. Berikutnya. Man hadzal waladu huwa talibun minas sini. Man hadzal waladu? Siapa anak ini? Dia mahasiswa dari Cina. Berikutnya. Adzalikal baitu jadidun la huwa qadimun jiddan. Apakah rumah itu baru? Tidak. Dia si rumah tersebut jadul sekali, lama sekali ya, kuno sekali. Berikutnya. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amrika. Nah, mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Ya, itunya bukan ke motor, itunya bukan ke sekolah, tapi itu nunjuk ke mobil juga. Berikutnya. Hadza sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min Inkaltara. Hadza sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min Inkaltara. Pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris ya. Almania, Jerman, Inkaltara, Inggris. Berikutnya. Iqra'il misal al-atiyah summa hawwilil jumal al-atiyah mislahu. Oke, mungkin kita potong dulu ya karena cukup panjang juga ya. Kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.